Shalom saudaraku, bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali di dalam mesbah keluarga. Bila saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Engkau yang kami tinggikan Yesus. Langit, oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur Yesus buat segala pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang ada bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur
akan indahnya Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Memang Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna Tuhan, tapi lewat pertolongan-Mu Tuhan, lewat penebusan-Mu bagi kami Tuhan, kami dijadikan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mulia Tuhan, mulia. Hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, Allahku yang hidup. Firman-Mu Tuhan akan dibagikan. Saat ini biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan mesbah keluarga malam ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, shalom saudaraku semuanya dimanapun saat ini berada. Bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali. Saudara-saudara diberi kesehatan, saya juga diberi kesehatan. Kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Dan kita telah memuji nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena mulia hanya Engkau yang mulia. Dan kami memuji nama Engkau di setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kita mau melanjutkan sharing firman Tuhan, yaitu masih di pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11, di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24, yaitu tentang Yesus mengecam beberapa kota. Saya bacakan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon telah terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Mungkin saudara belum tahu sih apa yang akan didapat pada sharing pada malam hari ini, tapi mungkin saya akan menjabarkan sedikit tentang bagaimana Tuhan Yesus itu bukan tidak suka ya, tapi tidak akan orang yang tidak bertobat. Padahal dia sudah tahu orang-orang di Kapernaum, di Korazim, di Betsaida itu mengalami hal-hal mujizat yang Yesus lakukan. Banyak orang sakit yang disembuhkan, orang yang kelepasan dilepaskan, orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus, dilepaskan oleh Yesus. Dan itu terjadi banyak sekali di kota Kapernaum dan di Korazim dan Betsaida. Betsaida ini adalah desa di sekitar Kapernaum. Bagaimana mungkin pada waktu itu Tuhan mengecam kota atau desa-desa tersebut karena tahu watak karakter yang ada di kota Kapernaum, di kota Betsaida, di kota Korazim ini. Mereka memang melihat jelas sekali apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat. Terus apa yang difirmankan, kabar bahagia. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mendengarkan. Tetapi kalau di Indonesia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hanya itu saja. Dan mereka hanya menginginkan hal-hal yang baik saja. Kesembuhan, ya. Kelepasan, ya. Orang yang mati dibangkitkan, ya. Nah, hanya itu yang mereka ingini. Tetapi ajaran-ajaran yang Yesus lakukan tidak dilakukan di dalam kehidupan mereka. Maka di ayat yang ke-20, ayat yang pertama, Yesus mengecam kota-kota itu karena tidak bertobat. Nah, itu adalah ayat kunci yang harus kita ketahui. Yesus
tidak suka kepada orang-orang yang tidak bertobat. Sebetulnya Yesus sayang, kasihan kepada orang-orang yang tidak bertobat. Karena apa? Pastilah orang yang tidak bertobat masuk ke dalam penghakiman, masuk ke dalam neraka api kekal. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya memberitakan firman. Ini loh aku. Ini loh aku, anak Allah yang rela turun untuk menebus dosa kamu. Ya, memang kamu banyak dosa, tetapi aku tebus. Tetapi setelah itu, apabila kamu juga masih melakukan dosa, namanya juga manusia, cepatlah bertobat, jangan ditunda. Itu yang Yesus mau lakukan. Itu yang Yesus mau ajarkan sampai sekarang ini juga. Maka dari itu kita tahu bahwa saya belum pernah ke Israel sih. Kepengennya kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih berkat ke Israel, melihat ya mungkin cuma melihat napak tilas, bisa dikatakan seperti itu ya, Yesus di mana, di Belanda. Kita tahu kok kota Kapernaum dan desa di Korasim dan Besaida ini sudah cuman menjadi sejarah aja, cuman ada batu-batu yang berdiri, tetapi sudah tidak berbentuk kota, sudah tidak berbentuk desa, karena memang hancur kotanya. Nah, maka dari itu apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Maka dari itu saudara-saudaraku sayang semua, kita bisa belajar bahwa Yesus menyayangi kita, iya. Yesus mengasihi kita, iya. Tetapi mari saat ini kita mau belajar, apabila kita sudah melenceng dari jalurnya Yesus, jalurnya Allah, marilah kita terus bertobat. Kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi Tuhan bilang bahwa Kapernaum akan mendapat hukuman yang lebih daripada kota Sodom. Padahal bagaimana kita tahu kota Sodom itu kejinya seperti apa. Tetapi Kapernaum ini mendapat hukuman yang lebih ngeri daripada kota Sodom. Karena apa? Karena tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apakah kita mau seperti, bisa diibaratkan seperti orang-orang yang ada di Kapernaum ini? Kalau saya tidak mau. Saya tidak mau berada di dalam penghakiman kekal. Ya, semuanya itu adalah haknya Tuhan. Mau masuk surga, mau neraka, mau dikasih hidup yang kekal di surga atau dikasih hidup yang kekal di neraka, itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita tahu saat ini bahwa kita masih ada di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, marilah kita lakukan firman Tuhan, tidak henti-hentinya. Saya terus mengatakan, lakukanlah firman Tuhan. Sebagai manusia, terkadang kita melakukan dosa. Entah itu dosa kecil apa dosa besar, itu adalah dosa. Marilah kita langsung bertobat kepada Tuhan. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan. Saat kita meninggal, kita sudah tidak bisa untuk bertobat. Karena roh kita pasti sudah diambil. Ya, saya berharap diambil oleh Yesus ya, bukan diambil oleh iblis. Maka dari itu saya tidak henti-hentinya terus mengadakan sharing firman Tuhan. Kita melakukan puji-pujian, menyembah Tuhan. Untuk supaya apa? Roh Kudus tetap di dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan tetap terus diberitakan untuk memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Ya, mungkin saudara-saudara tahu, subscriber Mesbah Keluarga tahu bahwa kami sering bercerita bahwa kami bukan lulusan teologi, tetapi kami mempunyai hati. Kami mau belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang kami pelajari ini bukan hanya lewat mulut saja, lewat logika kami saja, tetapi kami di sini meminta Roh Kudus untuk supaya apa yang kami sampaikan ini adalah benar-benar firman Tuhan yang murni, yang tidak ada hal-hal yang lain untuk supaya kami mendapat keuntungan. Tidak seperti itu. Tetapi biarlah hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan pertobatan, dikatakan apa? Malaikat surga bersorak-sorai memuji nama Allah. Mari saya ajak, mungkin teman-teman saat ini sudah jauh dengan Tuhan.
Mungkin saat ini saudara-saudara sudah mungkin tidak mengenal lagi sosok Yesus. Firman Tuhan itu seperti apa? Ayo kita kembali kepada Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ambil keputusan malam hari ini juga. Supaya kita jangan seperti Kapernaum. Supaya kita jangan seperti Korazim dan Betsaida yang hancur. Yang mendapat penghukuman yang ngeri. Melebihi kota Sodom. Kita jangan seperti itu. Mari yang sudah mengerti firman Tuhan. Jangan hanya mendengar kuping kanan keluar kuping kiri. Tetapi resapi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Itulah yang menjadi kebanggaan Tuhan saat Tuhan melihat kita di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami belajar bahwa Engkau tidak menyukai. Engkau mengecam orang-orang yang tidak bertobat. Padahal sudah jelas bahwa pengajaranmu itu penuh dengan kasih. Pengajaranmu itu sempurna. Pengajaranmu itu adalah pengajaran yang membuat kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tidak kami lakukan. Mungkin saat ini Tuhan, kami jauh darimu Tuhan. Mungkin kami juga tahu firman Tuhan, kami tidak melakukannya. Ataupun kami tidak tahu sama sekali tentang Engkau Yesus, tentang firman-Mu. Tetapi mulai malam hari ini Tuhan, kami mau berbalik kepada Engkau. Kami mau mengikuti Engkau, kami mau menjalankan firman-Mu. Karena memang itu yang seharusnya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena surga itu bonus. Karena kehidupan kekal di dalam kerajaan surga itu bonus. Tetapi biarlah apa yang menjadi kewajiban kami di dalam dunia ini, biarlah kami lakukan. Apa yang kami lakukan, biarlah untuk nama-Mu Yesus, supaya kerajaan-Mu diperlebar dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berencana melakukan semuanya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan berpusat kami. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.